Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, agar kehidupan kita didapati memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ke surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah kami yang setia, memelihara, menuntun, memimpin hidup kami melalui berbagai pergumulan, kesulitan, bahkan keberhasilan, kesuksesan yang dapat kami lalui, semua karena Tuhanlah yang tuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami satu anugerah yang baru, kehidupan yang baru, nafas kehidupan yang baru, yang dapat kami nikmati, bahkan menjadi pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, agar kehidupan kami didapati seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 77. Mazmur 77 LAI berikan judul di sana, Perbuatan Allah di masa lampau. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi?
Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditucuknyakah rahmatnya karena murkanya sela? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang Maha Tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Amin. Biar firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. David Brainerd, seorang misionaris yang melayani orang-orang Indian di Amerika Utara, dia memiliki sebuah buku catatan harian, di mana di dalam buku hariannya ini dia menuliskan semua pengalaman kehidupannya, perjalanan hidupnya ketika melayani orang-orang Indian yang ada di Amerika Utara. Tentu saja dalam perjalanan kehidupannya tidak selalu baik-baik saja. Bahkan ada masa-masa sulit, masa-masa gelap bahkan dia alami, dia rasakan dalam pelayanan, dalam kehidupan yang dia jalani. Satu hari David Brainerd ini menuliskan demikian. Aku tertidur di tumpukan jerami. Hari ini pekerjaanku begitu berat dan sangat sulit. Bahkan sepanjang hari ini aku banyak ditolak oleh orang-orang ketika memberitakan Injil keselamatan. Hanya satu orang yang merespon, yang menerima aku untuk berbincang, untuk berbicara dan menceritakan kebaikan Tuhan. Sungguh hari yang berat, sungguh hari yang sangat sulit. Bahkan aku merasa bahwa apa yang aku alami hari ini menjadi semakin sulit, semakin menyedihkan. Aku merasa bahwa Allah seakan-akan bersembunyi dari hadapanku. Perhatikan, David Brainerd seorang misionaris, seorang hamba Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan yang dialami, masa-masa gelap dalam kehidupannya, Brainerd menuliskan Allah seakan-akan bersembunyi dari hadapan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita, sepanjang dalam dunia ini, yang sudah jatuh di dalam dosa, kesulitan, penderitaan, kesukaran itu kita alami. Kita rasakan, bahkan menimpa dalam kehidupan kita. Bahkan kita orang-orang Kristen juga tidak luput akan adanya penderitaan, kesulitan, kedukaan,
kesedihan, ancaman, aniaya, masa-masa gelap dalam kehidupan kita. Dan kita dapat berkata, Allah melupakan aku, Allah meninggalkanku, Allah bersembunyi daripadaku, Allah tidak mendengarkan akan setiap seruan doaku. Itu yang acap kali mungkin kita perkatakan di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Demikian juga Mazmur Asaf yang baru kita baca di sana. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangan, maka Asaf pun menuliskan di dalam Mazmur yang kita baca tadi di sana, aku berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Asaf merasa bahwa Allah tidak mendengarkan akan setiap seruan doanya. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, seakan-akan Tuhan itu bersembunyi daripada dia. Bahkan dikatakan, aku gelisah, aku mengerang, aku berpikir-pikir, merenungkan betapa beratnya kehidupan yang aku jalani. Bahkan dikatakan, apakah Tuhan sudah menolak aku? Tuhan tidak bermurah hati kepada aku? Sudah lenyapkah kasih setianya? Sudah lupakah Allah menaruh kasih setianya dalam kehidupanku? Asaf juga menyadari dalam perjalanan kehidupan yang dia alami, ada masa-masa kegelapan, masa-masa sulit, di mana dia seakan berada di dasar lembah. Meskipun Asaf bertanya, seperti yang sudah kita baca tadi, apakah Allah melupakan aku? Apakah Allah tidak lagi menaruh kasih setianya kepadaku, tidak bermurah hati? Tetapi dalam ayat yang ke-12 hingga ke-21, Asaf diingatkan kembali bahwa Allah itu setia. Allah yang memelihara alam semesta ini dengan kuat kuasanya. Dia sanggup, dia mampu, Allah dapat berkuasa untuk pimpin pelihara kehidupan kita melalui berbagai pergumulan dan kesulitan. Melalui Mazmur 77 ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, semua orang, termasuk kita, orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lepas, tidak luput dengan adanya penderitaan, dengan adanya sakit penyakit, kedukaan, ancaman, aniaya, kesulitan dalam perjalanan kehidupan kita. Seakan-akan Allah tidak peduli, Allah bersembunyi, Allah tidak menaruh belas kasihan, Allah melupakan kita seakan-akan. Tapi kita belajar yang kedua, seperti Asaf yang mencari Tuhan, demikian juga setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ketika masa-masa kegelapan, lembah bayang-bayang maut itu, kita ada di sana. Kita mencari Tuhan, kasih setianya, kuat kuasanya tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Allah sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah mengabaikan engkau, aku senantiasa menyertai engkau sepanjang kehidupan. Yesus sudah berjanji kepada setiap kita murid-muridnya,
Aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan marilah, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mungkin di antara kita pada pagi hari ini, kita mengalami masa-masa lembah bayang-bayang maut. Marilah kita tetap dapat terus memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Baik firman Tuhan yang kita baca, baik saudara-saudara seiman yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, bahkan seruan doa kita kepada Tuhan, menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita untuk dapat melangkah di dalam hari-hari yang kita jalani. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tidak pernah menjadi putus asa, putus harapan, karena Yesus Kristus, Dia senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput, tidak lepas dengan penderitaan, kesulitan, pergumulan, kedukaan, kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tapi sungguh kami mengucap syukur di masa-masa kami merasa seakan-akan Tuhan bersembunyi, Tuhan tidak mendengar, Tuhan melupakan kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang terus pelihara, pimpin langkah hidup kami. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan Yesus Kristus menyertai langkah kehidupan kami senantiasa. Ajar kami ya Tuhan untuk mencari Tuhan dalam masa-masa kegelapan yang kami alami, yang kami jalani, dengan merenungkan firman Tuhan melalui saudara-saudara seiman yang boleh menghiburkan, menguatkan kami, melalui doa-doa yang kami panjatkan, bahkan puji-pujian rohani, bermazmur yang memberikan kekuatan kepada kami mengalami kasih setia Tuhan, mengalami Yesus Kristus berjalan bersama-sama dengan kami. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini bersama-sama. Kami mencari Tuhan di dalam segala musim kehidupan kami. Terlebih dalam masa-masa sulit, kami terus membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami. Tuhan yang tolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, dan kami mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lindungi dengan keselamatan segala perjalanan kami, baik dalam kota bahkan sampai keluar kota sekalipun. Engkau yang sertai langkah perjalanan kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami disembuhkan, kami dipulihkan karena melalui bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Ajar kami untuk terus berharap, percaya Tuhan karuniakan pemulihan demi pemulihan dalam setiap proses yang kami alami. Kami tidak menjadi putus asa, tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Bagi kami yang berbeban berat, letih lesu, kami yang berduka, kami yang takut dan khawatir, ragu akan hari depan kami, sungguh Tuhan, Kau nyatakan kuat kuasa, kasih setiamu, pimpinan dan hikmat yang Kau karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami mengerjakan bagian kami
dan Tuhan akan karuniakan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan misi, di mana melalui pelayanan ini, lembaga ini, Engkau utus anak-anak Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan, pedesaan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan hikmat, sehingga setiap pelayanan kasih dan pemberitaan Injil terus dapat disebarkan kepada banyak suku yang ada di Indonesia ini. Engkau berkati sehingga ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan melalui peran Roh Kudus. Cukupkan ya Tuhan untuk segala kebutuhan operasional lembaga-lembaga pelayanan misi ini. Bahkan Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga-keluarga dari hamba-hambamu yang melayani di garis depan. Sungguh hikmat daripada Tuhan memberikan pertolongan sehingga pendekatan pemberitaan pelayanan kasih ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang Tuhan percayakan dilayani. Tuhan, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami, Kota Kudus di mana kami tinggal, dan juga di daerah-daerah kota-kota yang lain. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan daerah yang ada. Mereka sebagian menyelesaikan akan masa bakti pemerintahan yang ada. Sungguh Tuhan tetap campur tangan sehingga pemerintahan daerah yang ada yang dijabat oleh pelaksana pejabat sementara, Tuhan tetap memberikan hikmat pertolongan. Setiap keputusan, tindakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, keamanan, kedamaian yang boleh kami alami oleh masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ada masa dalam kehidupan yang kita jalani begitu gelap, begitu berat, seakan-akan Allah melupakan kita, Allah bersembunyi daripada kita. Karena itu senantiasa setiap hari dalam kehidupan kita mencari Tuhan oleh kehidupan doa kita, pembacaan firman Tuhan, puji-pujian rohani dan bermazmur, dan senantiasa memanjatkan doa, seruan hati kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.